Perkenalkan, saya Ria Handayani, salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 3, Stambuk 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan emosi sosial anak usia dini usia 4-5 tahun. Oke, di sini saya sebelum menjelaskan apa itu karakteristik perkembangan anak usia dini, saya akan menjelaskan pengertian dari karakteristik, perkembangan, sosial, dan emosi. Perkembangan adalah perubahan seumur hidup dengan perubahan yang struktur yang lebih kompleks dengan beberapa fungsi seperti gerakan halus, gerakan motorik kasar, bicara, bahasa, dan kemandirian bahkan sosialisasi pada anak usia dini. Sedangkan sosial merupakan interaksi antara anak usia dini dengan individu lainnya yang ada di lingkungan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan emosi merupakan perilaku atau tingkah laku yang ada di dalam diri anak tersebut atau individu tersebut yang dibawa dari gen orang tua. Sedangkan karakteristik merupakan perilaku yang ada pada anak tersebut yang dibawa juga dari gen orang tua, namun bisa diubah melalui pendidikan atau bimbingan yang baik. Baik, masuk kepada pembahasan karakteristik perkembangan anak usia dini. Perkembangan sosial emosional anak usia dini sangat berpengaruh pada bimbingan orang tua, lingkungan, bahkan keadaan di sekitarnya. Yang mana tanda-tanda keberlangsungan sosial emosional anak ini mulai tampak pada usia 4-5 tahun, yang mana usia di sini akan beranjak gitu melalui kematangan psikisnya. Di sini adalah masa-masa anak mulai menginjak pada prasekolah, yaitu taman kanak-kanak, taman penitipan anak sekolah, atau bahkan lembaga-lembaga lainnya. Nah, pada usia 4-5 tahun ini sudah mulai muncul tanda-tanda kematangan psikis dan kematangan emosi anak tersebut. Seperti dia sudah mampu belajar atau bersosialisasi dengan teman sekelompok belajarnya yang ada di TK misalnya. Seperti kemandirian dan sedikit demi sedikit mulai patuh pada peraturan yang ada di rumah, di lingkungan sekitar, atau bahkan di lingkungan sekolah. Anak usia dini pada tahap ini juga sudah mulai menyadari tentang kepentingan dan hak orang lain. Jadi dia sudah tidak terlalu tinggi dalam egosentrisnya. Baik, ke tahapan berikutnya adalah apa-apa aja karakteristik yang ada pada anak usia dini sekitaran umur 4-5 tahun. Karakteristik anak usia dini dengan karakteristik orang dewasa itu sangat berbeda. Beberapa karakteristik pada anak usia dini dari usia 4-5 tahun adalah berlangsung sementara dan berakhir secara tiba-tiba, lebih kuat dan lebih sementara bersifat dari karakteristik emosi sosial anak tersebut. Baik, tadi adalah penjelasan karakteristik dari segi psikologi secara umum. Ada beberapa karakteristik menurut salah satu ahli, yaitu Semaryati pada tahun 2005 dalam jurnalnya Nurjannah tahun 2017 halaman 53 mengatakan bahwa karakteristik anak usia dini itu terbagi menjadi 3, yaitu dengan ciri-ciri anak usia dini memiliki 1 atau 2 sahabat dengan secara bergantian, tidak tetap. Yang berikutnya adalah anggota belajar anak usia dini itu relatif kecil, tidak terorganisir. Yang berikutnya adalah sering terjadi perselisihan antara kawannya dengan kawan yang lain, tapi bersifat sementara dan kembali baikan dengan sendirinya gitu. Berikutnya adalah tentang penjelasan emosi. Emosi pada anak usia dini itu memiliki 2 bagian ya, 2 pembagian seperti positif dan negatif. Positif seperti dia sering ngambekan, cemberut, marah-marah, sedangkan negatif lebih kepada tindakan, yaitu seperti mengamuk, mencakar, menendang, atau hal lainnya. Dalam emosi sangat berperan gitu dalam perkembangan anak usia dini, sosial anak usia dini, yang mana dengan adanya emosi, anak bisa mengekspresikan apa yang ia rasakan kepada orang lain. Dan menurut Watson pada teorinya, anak itu memiliki kebutuhan emosional yang harus dipenuhi. Karena seperti dia ingin dihargai, ingin dicintai, ingin dikasih kasih sayang, rasa aman, dan hal lainnya, itu adalah emosi yang harus
kebutuhan emosi yang harus kita penuhi pada anak usia dini tersebut. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebagai guru dan orang tua tentang perkembangan sosial emosional anak usia dini, yaitu adanya reaksi perubahan dari emosi ke emosi yang lain. Usia sangat berpengaruh pada perkembangan perbedaan emosi anak usia dini tersebut. Anak usia dini secara cenderung lebih menunjukkan emosinya secara kompleks, dan ada juga seperti bahasa tubuh, suara dan kata, dan pengetahuan emosi tersebut. Yang terakhir adalah tentang apa-apa aja faktor yang akan mempengaruhi tentang perkembangan sosial emosional anak usia dini, yaitu mulai dari faktor hereditas. Faktor hereditas ini merupakan faktor dari gen yang dibawa anak usia dini dari orang tuanya, dan pada ini bisa juga diubah melalui dengan bimbingan yang baik dan pendidikan yang baik. Yang berikutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan lebih cenderung kepada 3 pembagian, yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah. Keluarga adalah faktor terutama paling sangat berpengaruh pada perkembangan sosial emosional anak usia dini, yang mana orang tua sangat berperan penting pada perkembangannya. Yang berikutnya adalah faktor sekolah, yang mana ini adalah lingkungan kedua bagi anak usia dini, yang mana hubungan antara guru dan anak atau teman sebayanya sangat berpengaruh. Apakah lingkungannya aman atau dia dihargai dan diberikan kasih sayang, itu akan menambah perkembangan sosial emosional anak usia dini tersebut. Yang berikutnya adalah tentang masyarakat. Masyarakat adalah pengaruh yang sangat penting dari sebelumnya pengaruh keluarga, yang mana masyarakat yang baik akan menciptakan perkembangan sosial emosional yang baik, yang mana masyarakat yang buruk akan memberikan impact kepada anak usia dini tersebut pada perkembangan sosial dan emosional anak usia dini tersebut.